warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Sudah siap belajar bersama Ustazah Rahma? Siap ya? Ya, sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya, Ustazah Rahma sedikit akan mengulas pembahasan materi yang dari hari Senin sampai hari Selasa kemarin. Hari pertama kita belajar tentang kalimat ungkapan dan Pancasila. Hari kemarin kita belajar tentang ungkapan yang ada pada sebuah lagu yang berjudul Peramah dan Sopan, dan telah belajar juga menyelesaikan tentang operasi hitung bilangan cacah yang 3 angka ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dan ungkapan kembali. Tetapi di sini Ustazah Rahma akan menjelaskan mengenai Pancasila ini dalam segi maknanya dari setiap sila itu. Tapi sebelumnya Ustazah Rahma minta dulu nih, coba kalian tebak. Kira-kira ini gambar apa? Nah, ada yang tahu nggak? Itu gambar apa ya? Gagah banget di depan bendera merah putih. Ya, itu adalah gambar Garuda Pancasila. Ya, sebagai lambang negara kita. Yang ada yang masih kemarin ingat kan kalian? Lambang negara Pancasila itu adalah sebagai lambang negara Indonesia yang lahirnya pada tanggal berapa? Yo, pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, Pancasila itu berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Oke. Secara singkatnya, Pancasila ini artinya adalah 5 dasar. Pancasila adalah dasar negara kita. Setiap sila dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu. Setiap simbol ada maknanya. Nah, kalau kemarin kalian udah menyebutkan yang kalau Pancasila itu kan ada 5. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kan Ustazah Rahma bilang setiap sila itu dilambangkan dengan simbol tertentu dan setiap simbol itu memiliki makna. Makna itu arti ya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya, di sini ada apa namanya? Ada ada pohon beringin, ada bintang, ada kepala banteng, ada rantai, ada padi dan kapas ya. Nah, itu setiap sila punya nilai-nilai. Kalau kamu mengamalkan nilai-nilai itu, maka kehidupan di negara ini akan aman dan damai. Warga negaranya bisa hidup sejahtera. Sila-sila Pancasila memberikan arah perilaku kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan kita hidup di negara Indonesia itu bukan hanya satu tempat, bukan hanya satu orang, dan bukan hanya satu provinsi, melainkan di Indonesia ini terdapat 34 provinsi, dan di dalamnya itu ada 6 agama di Indonesia ini ya. Oke, ini namanya Garuda Pancasila. Kita lanjut. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan sila keberapa? Ya, di sini muncul yaitu makna simbol sila pertama Pancasila yang dilambangkan dengan tanda bintang. Ketuhanan yang Maha Esa, di mana yang tadi Ustazah Rahma bilang kalau Indonesia ini memiliki jumlah agamanya itu adalah 6 agama. Nah, kita memiliki agama apa yang kita pegang? Kita memiliki atau menganut agama yang disebutnya agama Islam. Itu adalah agama Islam. Lalu Ustazah, apa aja sih yang 6 agama itu? Ustazah Rahma bisa menyebutkan nggak? Bisa. Nih, kita lihat ya, ada apa aja sih? Dan setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Di sini ada agama Islam. Agama Islam biasanya ibadahnya itu dilakukan
melaksanakannya di mana? Di masjid. Dengan melaksanakan apa ibadahnya itu? Sholat, itu ibadah orang muslim ya. Terus ada apa lagi? Nah, di sini ada agama Kristen dan Katolik. Terus ada apa lagi? Tempat ibadahnya di mana agama Kristen dan Katolik, yaitu di gereja atau katedral ya, yang biasanya sering kita ketahui gereja ya kalau Kristen dan Katolik itu. Oke, itu udah 3 agama ya. Tadi agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Terus Kristen dan Katolik di gereja. Terus apa lagi nih? Coba. Nah, agama Buddha itu tempat ibadahnya disebutnya wihara. Keempat, sekarang yang kelima ini ada agama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Yang terakhir yaitu Konghucu, agama Konghucu, tempat ibadahnya itu adalah kelenteng. Nah, setiap agama memiliki kebiasaan yang berbeda, setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda. Kalau kita umat muslim tentunya beribadah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat ya. Tapi kita selaku umat muslim nggak boleh membenci orang lain yang beragama selain agama Islam. Karena kita kan diajarkan kalau kita itu harus saling menghormati, terus harus saling apalagi menghargai, karena kita ini hidup ini kan harus rukun. Nah, jadi kita nggak boleh saling membenci walaupun dia agamanya Kristen, dia agamanya Konghucu, nggak boleh kita ngehina. Kalau kan kita sekarang lagi belajar tentang hidup rukun. Karena apa? Kalau kita hidup rukun berarti hidup kita akan tenang, kita bakal banyak teman, bakal banyak saudara. Kalau kita merasa kesulitan pasti banyak orang yang membantu kita ya untuk menolong. Yang penting kan akhlak kitanya. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda, itu hak manusia untuk memilih dia mau agama apa. Tapi kita harus lebih bersyukur kita sekarang memegang agama Islam, di mana di situ Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, benar-benar membawa penegak kebenaran dan yang pedoman hidup kita itu sebagai umat Islam yang kemarin sempat Ustazah Rahma sampaikan pas hari Senin. Kalau Pancasila itu sebagai pedoman atau lambang negara Indonesia, maka umat Islam, agama Islam, pedoman hidupnya apa? Ada yang masih ingat? Umat Islam pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran itu langsung ya dari Allah SWT pesannya di dalam Al-Quran. Makanya kenapa kita ini umat muslim harus rajin membaca Al-Quran. Kita punya nih Al-Quran di rumah, pasti kalian juga punya kan di tas kalian atau di kamar kalian. Nah, suka dibaca nggak tapinya nih Al-Qurannya? Harus ya, jangan sampai Al-Quran itu jadiin pajangan aja, cuma dilirik doang tapi nggak pernah ditengokin, nggak pernah dibaca. Kasihan dong Al-Qurannya, sedih ya Pak. Padahal kan kita juga, diri kita ini butuh ilmu, butuh nasihat. Nah kalau yang udah bisa baca Al-Quran, diusahakan nanti bisa tuh baca Al-Qurannya sampai sambil dengan membaca artinya. Jadi kita tahu maknanya, pesannya itu apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Terus Ustazah, kalau aku belum bisa baca Al-Quran gimana? Nah, kalian dari sekarang harus mulai semangat dan terus rajin belajar membaca Al-Qurannya ya. Kalian bisa untuk sementara mungkin bisa tuh bacanya yang Latinnya dulu. Biasanya kan kalau di Juz Amma itu ada Latinnya, bacaan Latinnya, sama ada terjemahannya juga. Jadi kita benar-benar harus semangat membacanya, karena dengan membaca kita akan menjadi pintar, dengan membaca kita akan lebih paham, dengan membaca kita akan lebih bisa ya. Jadi kita lebih banyak wawasannya, pengetahuannya. Nah itu ya. Jadi Pancasila itu tadi sebagai dasar negara Indonesia. Tujuannya apa sih kita harus mengetahui, mengenal makna sila yang pertama ini agar hidup kita ini semakin rukun, berperilakunya baik,
tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan, tidak saling menghina, tapi saling mendukung. Karena apa? Kita ini adalah semuanya saudara, cuman kita hanya berbeda agama. Kita tidak boleh menghina, tapi harus berkeluarga, bersaudara, untuk memajukan Indonesia tercinta, agar Indonesia ini tetap jaya dengan anak-anak yang soleh, soleha, yang terus bersemangat dalam belajarnya. Oke, jadi agama di Indonesia itu ada 5 ya. Yang pertama ada agama Islam, tempat ibadah itu adalah masjid. Terus ada agama Kristen, sama apa tadi, ada yang masih ingat? Agama Katolik ya, itu tempat ibadahnya di gereja. Ada Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Ada Hindu, tempat ibadahnya di pura. Dan Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Nah, di sini ayo memasangkan di buku paket kalian. Coba buka halaman 11. Di halaman 11 ini ada gambar. Tugasnya itu adalah kalian pasangkanlah agama dan tempat peribadatannya. Nah, tadi kan Ustazah Rahma sudah menyampaikan materinya. Nah, kalian nanti kerjakan ya di buku paketnya. Oke, lanjut. Nah, ayo temukan. Nah, sebelum kalian mengerjakan yang tugas ini, kalian harus rajin membaca lagi nih. Ustazah Rahma akan berikan tugas lagi kepada kalian. Kita membaca dulu yang halaman 13 sampai 14. Di sini ada judul tentang bintang lapangan. Kalian baca dulu di situ, nanti kalian cari kalimat ungkapan. Ada ingat Kak? Masih ingat kan kalimat ungkapan itu apa? Dan hari kemarin Ustazah Rahma sudah menambahkan kalimat kata ungkapan dan artinya. Berarti sekarang kalian udah nambah lagi tuh ya kata ungkapannya. Jadi makin banyak nih bahasanya yang kalian ketahui, makin pintar nantinya ya. Nah, setelah kalian membacanya, baru kalian cari tuh kalimat ungkapannya apa, artinya apa, lalu kalimat yang tertera di sininya itu apa. Misalkan di bukunya itu kalian salin di situ, jadi kalian gak usah membuat kalimat lagi. Jadi kalian hanya menyalin kalimat atau nulis kalimat di buku tulis kalian ya. Paham? Oke, mungkin untuk pertemuan kita kali ini, materi pembelajaran ketiga kali ini yang menjelaskan tentang makna sila pertama dan mencari kata ungkapan, arti dan kalimatnya. Semangat mengerjakan anak-anak soleh dan soleha. Sampai bertemu kembali dengan Ustazah Rahma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.